Saya langsung menuju ke Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman, Profesor Amin Subandrio. Prof, apa kabar vaksin yang sekarang setengah gencar dilakukan? Apakah kemudian varian baru ini juga bisa diatasi dengan vaksin tersebut? Ya, Mas Aiman, memang ada kecurigaan karena ada perubahan antigen ya di spike proteinnya, sementara vaksin itu sebagian besar menyasar protein S itu ya, protein spike. Dan di beberapa negara di Afrika Selatan pernah diamati bahwa efikasi atau effectiveness dari vaksin itu menurun ya terhadap varian-varian ini ya, atau mutan yang baru. Arti menurun apa Prof? Apakah kemudian ini yang sepengetahuan saya, koreksi kalau saya salah, orang ketika divaksin tetap bisa terkena COVID namun dengan gejala ringan. Lalu apa yang terjadi dengan varian baru ini? Ya, jadi istilahnya adalah bahwa varian itu bisa escape ya, artinya antibodi yang dibentuk oleh setelah pemberian vaksin itu tidak cukup efektif mengeliminasi atau menghambat si virus tadi. Kan biasanya dalam satu uji vaksin itu pertama diukur pembentukan antibodinya, kemudian diuji apakah terkena infeksi apa enggak untuk mengukur efikasinya. Nah, itu ternyata presentasinya katanya menurun. Tetapi beberapa perusahaan vaksin besar itu mengadakan pengujian langsung di laboratorium. Jadi antibodi yang sudah terbentuk karena vaksin itu kemudian di challenge ya, ditantangkan ke virus mutan ini atau varian baru ini, dan ternyata masih cukup efektif. Jadi sampai saat ini belum ada arahan atau pedoman yang menunjukkan bahwa vaksin-vaksin yang sudah dikembangkan saat ini harus disesuaikan. Itu belum ada. Jadi masih bisa dipakai, masih cukup efektif. Tidak terganggu ke kinerja. Jadi ada dua pendapat ya Prof ya, tadi ada penurunan di satu sisi tapi kemudian di penemuan lain juga tidak berpengaruh, artinya varian baru tetap bisa diatasi dengan vaksin yang kemudian tengah dilakukan saat ini. Ya, jadi masih saat ini kesimpulannya adalah vaksin yang sudah tersedia dan sudah dipakai ini masih tetap bisa dipakai. Oke. Apakah ini kemudian juga akan memunculkan varian-varian baru yang lain nanti Prof? Ini kan biasa kemudian terjadi pada virus influenza musiman. Betul. Jadi ini yang harus diawasi terus apabila ternyata mutasi itu menyebabkan perubahan yang signifikan, yang menyebabkan betul-betul antibodi yang terbentuk itu tidak bisa menghambat si virus tadi, maka tentu harus dilakukan penyesuaian seperti yang dilakukan terhadap virus influenza. Tapi sampai saat ini belum ada arahan ke sana. Jadi masih bisa dipakai. Tapi kalau nanti mungkin 6 bulan atau setahun kemudian ternyata virusnya betul-betul berubah, katakanlah yang tadinya bajunya merah berubah menjadi baju hijau. Nah, mau tidak mau kita harus menyesuaikan, baik sebagian maupun seluruhnya. Meskipun vaksin ini memang hanya bertahan setahun ke depan ya, betul ya Prof ya? Saat ini belum ada yang bisa menentukan apakah bisa bertahan setahun atau 2 tahun karena uji kliniknya semuanya itu masih berlangsung. Karena makanya penggunaannya darurat begitu ya? Ya. Jadi proses risetnya, proses penelitiannya juga masih berlangsung juga sampai saat ini. Tentu ada banyak hal-hal yang memang harus diketahui lebih dalam nanti. Saya ke Pak Windu Purnomo. Pak Windu, kalau dikatakan tadi ini sungguhnya kalau kita bicara setahun, kita bersyukur juga karena kalau kita lihat angkanya ada kecenderungan yang signifikan untuk penurunan. Meskipun kita tidak bisa lengah, tapi adanya varian baru B117 ini tentu juga membuat kita harusnya lebih waspada. Jadi apa yang ada di bayangan Pak Windu terkait ini? Ya, pertama ya, kalau bicara tentang penurunan kasus ya, tentu harus didampingkan dengan jumlah testing harian ya, pada hari yang sama. Jadi sebetulnya penurunan kasus yang sekarang ini itu masih semu ya, karena masih semu. Kenapa Pak Windu? Jumlah testing kita memang menurun dalam 1 minggu terakhir ya, dan 2 hari yang lalu itu justru paling rendah selama 4 bulan terakhir. Ya, dan itu jauh di bawah batas minimum WHO ya. Nah, jadi artinya gini,
Jadi mungkin kita jangan keburu senang dengan penurunan kasus yang sifatnya itu adalah yang dilaporkan ya. Jadi harus dilihat dari dampingannya, yaitu jumlah testing pada hari yang sama. Nah, jadi sebetulnya kita belum menurun ya. Jadi itu penurunan itu semu karena memang ada penurunan testing. Nah, Pak Windu mengatakan kita sesungguhnya belum menurun karena ini turun karena testingnya turun. Testingnya turun gitu ya. Nah, jadi yang penting begini. Kalau kita bicara dengan hubungannya dengan vaksin ya, tentu yang saya katakan adalah tentang kaitannya dengan epidemiologinya. Jadi kalau penularan lebih tinggi, ya, jadi ini kan bicara tentang tingkat penularan yang lebih tinggi, katanya 70% dari yang varian sebelumnya ya. Nah, kalau lebih tinggi itu artinya untuk mencapai herd immunity, ya, dengan vaksinasi tidak cukup lagi 70% dari jumlah penduduk, karena itu ada teorinya ya, ada hitungannya. Jadi ada angka namanya Arnold, ya. Jadi Arnold itu adalah bilangan reproduksi efektif yang menunjukkan satu orang itu bisa nulari berapa orang yang lain. Nah, 70% itu dengan asumsi bahwa virus COVID-19 ini bisa nulari 1 ke 3,8 orang. Dengan 70% lebih tinggi itu berarti satu orang bisa nulari 5,4 orang. Ya. Dan itu untuk mencapai herd immunity harus hitungannya ya 1 dikurangi 1 per Arnold, itu ada rumusnya. Itu berarti membutuhkan 81% dari jumlah penduduk untuk mencapai herd immunity. Jadi makin sulit. Makanya saya setuju dengan pernyataan Mbak Menkes bahwa ini menjadi lebih sulit. Ya, karena apa? Karena tingkat penularan lebih tinggi. Itu kalau memang menyebar ya. Tetapi kalau hanya terisolasi pada 2 orang itu saja nggak ada masalah. Karena mereka sudah teratasi kan. Tetapi kalau andekan ya karena tracing yang saat itu katakan mudah-mudahan ya apa yang disampaikan Bapak Wagub tadi memang benar ya, tracingnya kuat ya. Maka nyata tidak ada penularan di orang lain. Tetapi kalau ada yang lolos itu yang berbahaya. Jadi artinya bukan lebih mematikan, tidak, tetapi lebih cepat menular. Menyulitkan kita di dalam mengendalikan pandemi ini. Baik. Dan harus kemudian divaksin 81% tadi hitungan dari Pak Windu Purnomo. Minimal. Baik, terakhir ke Kang Uu, Wagub Jabar, apa yang bisa disampaikan kepada warga Jabar khususnya dan juga kami semua terkait dengan apa yang terjadi ini? Tentu ini menjadi pelajaran dan kemudian tracing tetap dilakukan, komitmen dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Karena kebetulan berada di wilayah Provinsi Jawa Barat, Kang U. Perlu kami sampaikan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam tracing ini tidak lemah. Minggu ini aja kita tetap stagnan di atas 40.000 lebih. Kemudian penurunan sekitar 60%. Artinya apa yang sampaikan tadi dikuatkan kembali, PPKM ini sangat berarti. Penurunan 60% maksudnya yang positif ya? Iya. Oke, tracingnya tetap selama beberapa bulan terakhir bahkan tidak ada penurunan? Ya. Tidak ada. Kita kan ini untuk Jawa Barat. 45.000, 50.000, 45.000, 50, 40 gitu. Tidak pernah kurang dari 40.000. Artinya Jawa Barat tetap istiqomah dalam tracing ini. Kemudian juga saya minta kepada masyarakat harus juga dipahami, dulu juga kan adanya corona itu berawal dari Jawa Barat nih, yang 2 orang ini, yang di Depok, akhirnya menyebar. Maka bukan berarti saya seperti itu takut-takut. Saya hanya mewanti-wanti aja kepada masyarakat, dengan adanya 2 orang ini harus benar-benar sigap, harus benar mengantisipasi, bukan hanya pemerintah yang sigap, tapi seluruh masyarakat pun harus sigap dengan adanya kejadian seperti ini. Jangan diabaikan. Corona itu ada, corona itu bahaya, seperti itu. Baik, waspada, kemudian juga jaga protokol kesehatan 5M, jaga imunitas tubuh, tapi juga tidak harus berlebihan dalam menyikapinya. Terima kasih Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum, kemudian juga Kepala Lembaga Biomolekuler Eijkman Profesor Amin Subandrio, dan juga ada epidemiolog dari Universitas Erlangga di Jawa Timur Pak Windu Purnomo. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat